Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Mari kita bawa pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan yang layak menerima pujian kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas hari baru yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan kebaikan Kau terus nyata dalam kehidupan kami, Bapa. Dan pada saat sore hari ini Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami siap menanti-nantikan Kau Tuhan, dan kami siap menerima jaman daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan worship pada sore hari ini ke dalam tangan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama saudara. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, amin. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita angkat jempolnya saudara. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Engkau baik bagi setiap kami Tuhan, amin. Terima kasih Bapa. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, mari kita masuk gerbangnya, amin. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, amin. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia jublah sangkakala, amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, amin. Kita masuk gerbangnya Tuhan, haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia jublah sangkakala, amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, amin. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia jublah sangkakala, haleluya. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi kita katakan sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, oh baik bagi kami Tuhan, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, oh. Sebab Tuhan baik,
anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Engkaulah kekuatan dan mazmur kami Tuhan. Amin. Kami memuji Kau Tuhan. Kami membesarkan nama-Mu Bapa. Yesus baik bagi setiap kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setiamu tetap dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Kasih setiamu tak akan pernah pergi dari kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami rindu menaikkan puji-pujian kami kepada Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan. Dan kami rindu merasakan hadirat Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Bersama puji-pujian kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Engkau disenangkan Tuhan. Engkau diagungkan Bapa. Siapa Yesus Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Oh ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, oh aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Oh ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Oh biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan,
Karena-Mu. Pujikan pujian ini lebih sungguh lagi saudara. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Amin Tuhan. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biar hati kami bersuka Tuhan, karena Engkau Tuhan. Oh, biarlah manis kau dengar puji-pujian yang kami naikkan kepada-Mu. Oh Yesus Tuhan, oh ya Bapa, kami rindu Tuhan memuji Engkau lebih lagi. Biarkan Kau disenangkan atas puji-pujian kami, ya Yesus, ya Bapa. Layak menerima pujian kami Tuhan, Engkau yang layak menerima pengagungan kami. Engkau yang berkuasa, nama-Mu berkuasa Tuhan. Oh haleluya, Engkau berkuasa Tuhan, Engkau berkuasa Tuhan. Oh Yesus Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, sebab hanya Kau yang layak
terima pujian kami Yesus. Tiada yang lebih indah selain kami berjumpa denganmu Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. 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 Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Kami sembah Kau Tuhan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Ya, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Ya Tuhan, layaklah namamu ditinggikan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang indah pada sore hari ini yang menjamah setiap kami. Kami sungguh bersyukur ya Bapa kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah firman ini menerangi kehidupan setiap kami dan kami datang dalam hadirat-Mu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan penuh pengharapan, menantikan tuntunan-Mu untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Kita mau sama-sama buka di Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Keluaran 2 23 sampai 25. Yaitu judulnya Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Seperti yang kita tahu ya, latar belakang dari kisah ini di Keluaran 2 ini kan bangsa Israel itu dulunya sangat dihormati dan dihargai karena ada Yusuf di situ kan. Yusuf itu orang nomor 2-nya di Mesir. Nah, kemudian setelah Raja Mesir itu ganti, kan Yusuf itu juga sudah mati, sudah meninggal. Jadi keadaannya berubah 180 derajat. Bangsa Israel ini menjadi budak dan mengalami penindasan. Nah, dan kan pertumbuhan bangsa Israel ini semakin lama semakin banyak. Jadi menjadi ancaman untuk bangsa Mesir. Jadi dianggap ancaman oleh bangsa Mesir. Dan kemudian di dalam penderitaan mereka itu akhirnya mereka berseru kepada Tuhan. Nah, seperti yang tadi kita baca, pasti keadaan bangsa Israel pada waktu mereka berseru itu pasti bukan keadaan yang baik gitu ya, bukan keadaan yang ideal atau keadaannya buruk karena mereka itu menjadi budak. Nah, mengapa saya katakan itu bukan keadaan yang ideal? Yaitu tadi
Karena orang-orang Israel nggak punya siapa-siapa untuk dikenal. Kan awalnya mereka dikenal karena Yusuf, orang nomor 2. Jadi ketika Yusuf sudah tidak ada, sudah meninggal. Jadinya penguasa yang baru ini menindas bangsa Israel. Nah, jadi ini yang membuat mereka berseru-seru kepada Tuhan. Jadi berdoa dan berserah kepada Tuhan. Nah, waktu itu mungkin keadaannya dialami oleh bangsa Israel ini serba nggak nyaman. Beda dengan pada waktu masih ada Yusuf. Pada waktu masih ada Yusuf, keadaan mereka sangat nyaman. Di waktu mereka menggembalakan domba dikasih di padang rumput yang banyak rumputnya. Nah, jadi bangsa Israel ini sempat hidup nyaman, jadi lupa sama tujuan dan janji Tuhan atas hidup mereka. Kan janji Tuhan buat bangsa Israel itu bukan untuk hidup di tanah Mesir, tapi untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, jadi Tuhan itu nggak mau bangsa Israel ini hidup dalam kondisi nyaman terus. Sama seperti yang kita alami ya, terkadang dengan keadaan yang serba nyaman, manusia itu bisa jadi lupa sama Tuhan. Jadi apapun keadaan Bapak Ibu Saudara hari ini, meskipun keadaannya itu tidak nyaman atau tidak ideal menurut Bapak Ibu Saudara, tapi percayalah bahwa ketika itu terjadi, berarti kita itu diingatkan oleh Tuhan. Kita harus kembali, kita harus berdoa dan berseru kepada Tuhan. Nah, dan dari Keluaran 2 ini saya mendapatkan sesuatu kalau Tuhan itu tidak pernah melupakan setiap kita. Tuhan itu tetap ingat seperti yang dikatakan di ayat 24 ya. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami kondisi yang seperti saya bilang tadi ya, menurut Bapak Ibu gak nyaman, terus menurut Bapak Ibu Saudara buruk. Jadi jangan sekali-sekali berpikir bahwa keadaan buruk itu artinya Tuhan lupa sama saya, Tuhan lupa sama kita. Tidak. Tuhan itu selalu ingat seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan ya, ketika bangsa Israel itu berseru-seru di hadapan Tuhan, Tuhan itu tetap memperhitungkan mereka, Tuhan itu tetap menunggu kedatangan bangsa Israel ini. Nah, sekarang saya akan menyampaikan bagaimana sikap kita dalam menghadapi kondisi yang menurut kita itu enggak baik atau buruk, tidak ideal. Ada 3 poin yang ingin saya bagikan. Yang pertama, jangan terlalu cepat membuat kesimpulan atas keadaanmu. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita mengalami kondisi yang buruk bukan berarti itu Tuhan lupa dengan janjinya pada kita ya. Jangan terburu-buru menyimpulkan keadaan sulit itu sebagai sebuah hukuman. Itu ada ceritanya, kembali lagi ya ke cerita Yusuf. Sebelum dia masuk ke tanah Mesir itu kan dia dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Mesir. Nah, kalau seandainya Yusuf dengan cepat menyimpulkan keadaannya ya, bahwa Tuhan itu cuma sekedar memberikan mimpi atau bunga tidur ya sama Yusuf ya. Bisa jadi waktu Yusuf dibawa ke Mesir, Yusuf itu tidak bisa melihat janji Tuhan. Jadi janji Tuhan itu gak bisa digenapi. Kalau Yusuf langsung cepat menyimpulkan bahwa gak mungkin itu cuma mimpi, itu bukan dari Tuhan, itu cuma bunga tidur. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf itu bisa melihat janji Tuhan di dalam mimpinya ya. Kemudian Yusuf itu berkata di dalam firman Tuhan ya, manusia itu boleh mereka-rekakan jahat, tetapi Tuhan yang merekakan yang baik, rencana Tuhan yang terjadi. Artinya, kalau keadaan yang kita alami itu sekarang tidak baik, terus tidak ideal, tidak seperti yang kita harapkan, jangan langsung, waduh Tuhan itu lupa ya sama saya. Terus ke dalam hati kita itu menaruh penyesalan, terus kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri. Seperti yang dikatakan di Yohanes 13 ayat 7. Yohanes 13 ayat 7. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Nah, dikatakan di ayat ini, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Tuhan itu memberitahu kepada setiap kita gitu ya, bahwa segala sesuatu di dunia ini, segala sesuatu yang kita alami itu kita nggak bisa mengerti semuanya. Ada sesuatu yang nanti setelah kita mengalami itu, setelah kita jalani, kita akan mengerti.
Jadi percayalah ya Bapak Ibu Saudara, waktu ada masalah atau diizinkan sesuatu yang tidak baik atau tidak ideal, itu adalah pilihan bagi setiap kita. Kenapa kok saya bilang pilihan? Apakah kita memilih untuk dekat, semakin dekat kepada Tuhan atau berharap kepada Tuhan? Itu pilihan yang pertama, kita memilih semakin dekat dengan Tuhan. Atau pilihan yang kedua, itu memilih untuk mundur meninggalkan Tuhan. Itu kan pilihan kita, posisi hati kita yang menentukan. Ketika kita dalam keadaan yang tidak baik, ketika kita dalam keadaan yang tidak enak, kita memilih posisi yang pertama atau yang kedua. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara masih belum mengerti, ya seperti yang ayat ini katakan, jangan paksa diri Bapak Ibu Saudara untuk mengerti semuanya. Karena Tuhan itu pasti akan memberitahukan kepada kita itu nanti. Ketika kita menoleh ke belakang, oh iya ya, ternyata saya mengalami ini karena Tuhan punya maksud dan tujuan tertentu. Seperti yang dikatakan di Roma 8 ayat 28. Semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Di Roma 8 ayat 28. Ini kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi semua yang kita alami itu seperti yang dikatakan di Roma 8 ayat 28, itu semua mendatangkan kebaikan buat saya, buat Bapak Ibu Saudara, semuanya. Jadi yang pertama poinnya itu jangan terlalu cepat membuat kesimpulan atas keadaan yang kita alami sekarang. Nah yang kedua, ketika kita sedang menghadapi keadaan yang tidak nyaman, tidak enak, yang kedua itu jangan pernah berpikir Tuhan itu meninggalkan kita. Nah, seringkali manusia itu terjebak dalam pikiran seperti ini ya. Kalau keadaan buruk, Tuhan itu pasti meninggalkan saya gitu. Kalau hidup kita dalam kelimpahan, hidup kita diberkati, berarti itu Tuhan dekat sama saya. Nah, seringkali manusia itu kan berpikir kayak gitu ya. Kalau kita susah, wah pasti Tuhan itu jauh dari saya. Kalau kita kelimpahan, wah Tuhan itu dekat dengan kita. Itu adalah kesalahpahaman yang umum. Jadi bukan saat segalanya baik itu Tuhan memberkati. Sebaliknya ya, saat keadaan sulit Tuhan itu meninggalkan. Tidak. Kebenarannya ya Bapak Ibu ya, Tuhan itu hadir baik kita dalam keadaan suka maupun duka. Jadi saya ulangi ya, Tuhan itu hadir baik dalam keadaan suka maupun duka. Jadi kita keadaan susah pun, keadaan sulit pun, Tuhan itu ada sama kita, dekat dengan kita. Bahkan kesulitan itu justru bisa menjadi momen kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kan Tuhan itu enggak pernah ya, di Alkitab itu dituliskan, enggak pernah Tuhan itu berjanji hidup kita itu tanpa masalah. Tapi janjinya Tuhan itu apa? Tuhan itu akan menyertai kita di setiap keadaan, baik itu enggak ada masalah, meskipun ada masalah Tuhan itu menyertai kita. Itu adalah janji Tuhan ya. Dia akan menyertai kita senantiasa. Kemudian kita mau lihat di Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, Tuhan itu dekat di setiap kita, apapun keadaan kita. Di Mazmur bahkan ditulis Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi jangan takut menunjukkan kelemahanmu tuh sama Tuhan. Tuhan tuh enggak menghakimi seberapa rapuh kita, bobrok-bobroknya kita, biarlah Tuhan aja yang tahu gitu. Banyak ya saya dengarkan kesaksian dari orang-orang ketika mereka mengalami masalah keluarga misalnya. Di ujung yang pernikahannya di ujung perceraian, kemudian ada yang punya masalah dengan anaknya atau punya masalah mental. Nah, ketika mereka berdoa, mereka itu merasa pelukan Tuhan itu kayak lebih real, lebih kenceng. Mereka justru lebih bisa merasakan hadiratnya Tuhan, merasa Tuhan itu sungguh-sungguh memeluk dia itu saat mereka dalam masalah yang berat gitu loh. Jadi karena apa? Karena waktu kita merasakan kita ditinggalkan orang-orang terdekat dalam hidup kita, kan kita merasa dalam tanda kutip itu sendirian ya. Jadi tuh kita merasa Tuhan tuh sangat dekat sama kita gitu. Suaranya lebih jelas terdengar. Bahkan kita itu lebih mudah merasakan kalau Tuhan tuh benar-benar mengasihi kita.
Jadi intinya itu seperti ini ya. Nikmatilah situasi yang saat ini menurut orang-orang itu mungkin kita mengalami hal yang nggak baik. Waduh, kon kok cik soro nek uripmu, misal ada yang bilang kayak gitu. Gak apa-apa, nikmatilah. Justru di saat kita terpuruk mungkin ya, Tuhan itu kita bisa lebih merasakan gitu. Jamahannya Tuhan, Tuhan memeluk kita. Dan kenapa tadi saya bilang harus menikmati? Karena di fase itu kita akan mengerti bahwa ikut Tuhan itu kan gak selalu indah jalannya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, Tuhan kan gak berjanji hidup tanpa masalah, tapi janji Tuhan adalah apa? Selalu menyertai kita dalam keadaan apapun. Jadinya Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan Bapak Ibu Saudara dan juga meninggalkan saya. Jadi poin yang kedua, jangan pernah berpikir Tuhan itu meninggalkan kita. Yang ketiga, ya, jangan cari pertolongan lain di luar Tuhan. Ya, ini pasti nggak gampang ya. Apalagi orang-orang yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Contohnya yang jangan cari pertolongan lain itu gini loh. Jadi ketika kita mengalami masalah, kita tuh nggak, yang kita ingat pertama kali bukan berdoa cari wajah Tuhan, tapi aduh telepon siapa ya? Siapa yang bisa membantu aku untuk menyelesaikan masalahku? Nah itu kan namanya kita mengandalkan orang lain. Nah yang saya lihat dari bangsa Israel tuh benar-benar sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Kan Yusuf sudah tidak ada. Sudah meninggal, jadi harus berharap sama siapa? Nggak ada yang bisa diharapkan oleh bangsa Israel ya. Akhirnya apa yang dilakukan tadi? Berseru kepada Tuhan, itulah jalan yang dipilih oleh bangsa Israel ya. Bangsa Israel memilih untuk berseru kepada Tuhan. Dan saya percaya itu adalah keputusan yang sangat baik. Kenapa kok Tuhan izinkan bangsa Israel mengalami hal seperti itu? Nah, saya percaya bahwa Tuhan itu sudah mengatur ya sedemikian rupa. Supaya bangsa Israel ini tidak terlalu tergantung pada manusia, nggak bergantung pada Yusuf. Kan tadi seperti saya bilang, ketika ada Yusuf mereka hidupnya sangat nyaman, kayak jaya-jayanya gitu, semua ada, nggak kelaparan. Nah, lewat peristiwa itu tadi, bangsa Israel diajarkan supaya mereka tidak mengandalkan Yusuf, tidak mengandalkan manusia, tidak bergantung pada koneksi. Kan manusia itu selalu bangga ya kalau punya koneksi yang hebat-hebat. Seperti yang saya sampaikan tadi juga, kalau ada masalah, kita pasti, wah kalau kita punya koneksi gitu, wah enak ini, kenalanku si A si B, orang-orang hebat. Pasti kalau kita punya masalah ya, yang dicari orang itu, bukan pertama kali yang kita pikir berdoa. Jadi kalau saat mengalami masalah itu harusnya pertolongan pertama adalah ya mencari Tuhan. Bukan berarti kita diem tok tidak melakukan apa-apa, tapi yang pertama ya berdoa itu, nanti Tuhan akan kasih hikmat. Seperti yang dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 17, gak usah dibuka karena ayatnya sangat pendek. 1 Tesalonika 5 ayat 17 ini adalah tetaplah berdoa. Ketika kita berdoa, ketika kita sungguh-sungguh berdoa berteriak sama Tuhan, pasti nanti Tuhan akan kirimkan orang-orang yang tepat, menolong di waktu yang tepat. Dan itu bisa membantu kita untuk berjalan melewati masalah-masalah yang kita alami. Ayat yang terakhir di Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ini ya. Jadi di ayat 3 tadi dikatakan apa? Tidak membiarkan kakimu goyah. Jadi Tuhan itu selalu menjaga dan memperhatikan setiap kita. Kita tidak dibiarkan goyah sedikit pun. Kemudian ayat yang keempat. Tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Jadi Tuhan itu selalu memperhatikan kita ya. Tuhan itu tahu kapasitas setiap kita. Jadi apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu tahu. Kita itu pasti bisa menghadapi itu semua dan tidak akan kalah. Jadi tadi 3 hal yang harus kita lakukan kalau kita sedang mengalami keadaan yang tidak baik atau keadaan yang tidak ideal menurut kita ya. Yang pertama, jangan terlalu cepat membuat kesimpulan atas keadaanmu. Kemudian yang kedua,
jangan pernah berpikir Tuhan itu meninggalkan kita. Dan yang terakhir tuh jangan cari pertolongan lain di luar Tuhan. Karena kita percaya Tuhan itu akan selalu menjaga kita dan menopang setiap kita sehingga kita bisa menang melewati setiap masalah-masalah yang kita alami. Ya, sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami selama ini ya Bapa. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang mengingatkan setiap kami bahwa Engkau tidak pernah lupa dan Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Bapa. Biarlah Engkau meneguhkan setiap iman kami, agar dalam setiap musim kehidupan kami tetap percaya bahwa rencana-Mu selalu indah pada waktunya ya Bapa. Bantu kami untuk selalu mengandalkan Engkau, tetap setia, berharap dan berseru hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.